Welcome to my channel. Ya, halo teman-teman, selamat datang di channel Bung Harpa dan juga masih dari jantung tim nasional Indonesia dari Qingdao, China dalam rangka menyambut kick off antara Indonesia menghadapi China di kualifikasi Piala Dunia round ketiga dari grup C. Indonesia yang saat ini tidak terkalahkan di grup dengan meraih 3 kali imbang akan berhadapan dengan China yang mengalami 3 kali kekalahan. Nah, tentunya di edisi kali ini memang hanya tinggal beberapa jam lagi ya. Nih gua ngangkat ke kalian karena temanya soal perkiraan formasi dan strategi dan gaya main apa yang akan diterapkan oleh Sintayong. Agak seru-seru, ngeri-ngeri sedap lah. Ini untuk ngobrol tongkrongan sambil ngebahas, menganalisa juga yang tadi gue bilang ya, pemain-pemain mana aja yang mungkin turun, dan ini akan banyak versinya, akan seru kita ngobrol. Jadi sayang kalau gue nggak buat, tapi akibatnya gue harus sedikit memundurkan jadwal live reaction gue dari Stadion Qingdao Youth Football Stadium. Jadi dari tadinya pukul 4 sore jadi pukul 5 sore. Jadi harap maklum, ada kok sekitar 1 jam lebih gue akan nanti live dari stadion. Jadi stay tune terus. Dan sebelum kita akan bahas soal formasi pemain yang kemungkinan akan ditampilkan oleh Sintayong, gue sedikit ingin mengupdate satu hal yang gue tadi agak kelewatan ya, soal berita-berita yang hoax dan segala macem. Dan ini yang paling penting menurut gue, soal drone ya, karena buat kalian yang kemarin ikut live reaction gue di depan stadion di Qingdao Youth Football Stadium, itu jelas banget di situ gue kasih tahu bahwa itu fans yang memang nggak bisa masuk, karena yang bisa masuk itu hanya media, sehingga mereka pengen banget ngelihat tim nasional mereka itu latihan, kondisinya seperti apa dan lain-lain. Sehingga akhirnya dia menerbangkan drone. Jadi dia nggak ngumpet-ngumpet itu megang kontrolnya itu di gerbang depan lah, tempat memang orang-orang pada berkumpul gitu. Dan dia menerbangkan itu saat tim nasional Indonesia bahkan belum hadir di sana. Jadi untuk merekam tim nasional mereka sendiri gitu. Nah itu pun gue sudah mewanti-wanti, wah nih kalau misalnya sampai memang dia merekam saat Indonesia berlatih, ini pasti gue akan kasih tahu sama Pak Sumarji atau ke Coach Sin dan lain-lain lah, staffnya itu. Nah tapi polisi di sana juga bergerak cepat ya, karena China ini negara yang sangat disiplin, nggak bisa aneh-aneh, sehingga mereka juga nggak melindungi sama sekali ya. Kalian yang nonton live reaction gue bisa lihat sendiri lah pokoknya. Jadi mereka langsung datang, kemudian kayak kasarnya mengamankan lah ya, karena memang itu tidak boleh di drone. Bukan masalah itu tim nasional kita atau tim nasional siapa, tapi memang tidak bisa sembarangan menerbangkan drone, dan mereka meminta itu untuk dihapus gitu. Jadi ini clear ya, supaya jangan ada tersesat dengan tagline atau caption yang seolah-olah mereka untuk mencoba mengintip tim nasional kita. Ini jadi real yang terjadi di lapangan. Jadi aman, tidak ada masalah mengintip ya, dan gua ada di sana ngeliat langsung. Oke, itu cukup ya untuk mengklarifikasi supaya kita juga jujur dalam memberitakan banyak hal. Ketika memang ada sesuatu yang negatif atau jelek, kita kasih tahu apa adanya. Kalau yang bagus juga harus kita beritakan apa adanya. Nah terkait formasi ini menarik ya, tadi kita tinggalkan dulu yang drone dan hoak. Kali ini kita akan ke skuad pasukan Sintayong. Mudah-mudahan di pertandingan nanti malam kita bisa merebut 3 poin pertama dalam sejarah Republik Indonesia berdiri di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Oleh karena itu gue berharap di pertandingan kali ini kita akan berani bermain lebih menyerang, karena gue yakin tim nasional kita itu lebih tangguh, lebih kuat daripada China. So it's time to fight, go out and kill the game ya. Bawa pulang 3 poin dan kita statusnya tidak terkalahkan, dan mungkin kita akan bisa naik 1 atau 2 strip di klasemen di grup C, gua nggak tahu ya. Jadi kalau perkiraan gua dari segi agresivitas atau permainan ini, seharusnya kita akan lebih menyerang, karena pemain China pun mereka juga sedang dirundung masalah, dalam arti banyak yang pemain yang cedera, kemudian juga fansnya juga banyak yang pesimis. Bahkan temen gua yang berangkat bareng ke sini itu, ketika dia melihat atau mendengar atau bertanya ke fans lokal itu, mereka rata-rata kalau ditanya jawabannya satu sama, kalaupun mungkin ada yang menang tipis 1-0. Jadi mereka juga tidak terlalu yakin dengan kekuatan China. Dan juga dari jauh-jauh hari gue sudah dengar tim China itu malah fans China itu malah mencibir tim nasional mereka sendiri. Gue dalam hal ini hanya menyampaikan bahwa oh ternyata kita nih
punya kesempatan ya untuk meraih kemenangan pertama kita yang tertunda di Bahrain kemarin yang seharusnya kita menang, itu saat yang tepat. Ya, ketika lawan lagi lemah dan kita lagi kuat-kuatnya, ini kita harus manfaatkan semaksimal mungkin. Oleh karena itu, gue tidak melihat tim Sintayong ini nanti akan bermain bertahan. Ya, karena kita sudah tahu kekuatan kita dan kekuatan lawan kita, dan kelemahan kita dan kelemahan lawan kita juga. Terkait dengan kelemahan kita, yaitu sudah ditekankan oleh Sintayong kemarin saat konferensi pers bersama dengan Martin Paes. Jadi soal konsentrasi di detik-detik terakhir, di menit-menit terakhir untuk mengamankan kalau kita dalam keadaan unggul, ini patut diusung dengan patut dijalankan dengan sebaik-baiknya. Martin Paes juga sudah mengatakan demikian. Ketika bertahan itu mereka harus kompak dan juga harus fokus. Jadi sama ini titik beratnya, dan gue yakin Sintayong juga seperti yang dinyatakan juga di preskon, dia mempelajari apa yang kurang dari pertandingan menghadapi Bahrain ya tadi itu soal fokus. Dan gua rasa kalau kita lihat proses kebobolan dari Bahrain yang penyeimbang kedudukan itu kan karena memang semua pemain terpaku dengan bola. Nah, ini mungkin menjadi satu catatan, dan gue yakin video ini dianalisa dan jangan sampai terulang lagi di pertandingan lawan China. Jadi intinya kita serang dari awal ke jantung pertahanannya China, bikin gol sebanyak-banyaknya, dan kemudian mengamankan dan pulang terbang Garuda ke Indonesia dengan 3 poin. Jadi menurut analisa gua, tentu kalian berbeda, tentu Sintayong lebih pintar, ya gue tahu, tapi ini kan obrolan warung kopi. Dari menurut pandangan gua, kita harus bermain lebih agresif, bikin lawan langsung takut dari awal dan cetak gol sebanyak-banyak ya. Nah, soal formasi ini menarik. Sekali lagi, atau sering kali gue mengatakan, pikiran Sintayong itu agak overthinking dia orangnya. Jadi agak susah mungkin ditebak, meskipun dalam beberapa hal kesulitan dalam menebak dia itu sering kali menghasilkan sesuatu yang wow. Misalnya kayak kemarin Malik Rizaldi ditampilkan, orang semua kaget. Ya, gua rasa tidak ada satupun pengamat, penonton sepak bola, penggila sepak bola, analis sepak bola, pandit sepak bola yang berani dan benar-benar bisa dengan tepat menebak Malik Rizaldi akan ditampilkan. Jordi Amat gue masih dengar ada 1-2, tapi tidak dengan Malik Rizaldi, dan menurut gue mainnya dia sangat baik. Ya, terlepas dari dia sempat mengalami cedera di pelipis, tapi setelah itu dia tetap bisa fight. Nah, gue berharap yang bersangkutan kalaupun nanti dimainkan atau dicadangkan, dia bisa tampil maksimal. Nah, kembali ke soal formasi, gua rasa mungkin sekitar 7-8 pemain. Gua rasa ini tidak akan banyak berubah, dan gua rasa juga kita akan sepakat ya. Contohnya misalnya Martin Paes, ini di bawah misar gawang, nggak usah gua bahas ya. Kita doakan saja yang bersangkutan bisa tampil secara maksimal. Kemudian juga Bang Jai, udah pasti kalian semua setuju ya, no debat ya. Nah, kemudian Matt Hilgers juga gue yakin kalian juga setuju, ini juga no debat. Dan mudah-mudahan dia juga agak mengurangi nih pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu ya. Kalau kemarin kayaknya dia agak tipis-tipis, agak bahaya. Mudah-mudahan itu harus dikurangi, jangan sampai kita mengalami masalah karena keteledoran kita sendiri. Nah, satu lagi mungkin ini yang akan berbeda dengan teman-teman semua ya, karena satu lagi ini akan menjadi perdebatan siapa yang akan ditampilkan. Ada beberapa opsi, tapi kelihatannya tidak akan melebar dari Rizky Ridho, atau mungkin kalau menurut versi gua itu Calvin Verdong. Gue tahu ini agak sedikit berbeda, tapi yang gue bilang di awal, inilah ngobrolan warung kopi. Kita sama-sama punya versi yang mungkin punya dasar pemikiran yang berbeda. That's it ya, but that's okay. Nah, menurut gue Calvin Verdong itu akan menemani Jay Itzes di CB kiri. Jadi CB kiri Jay Itzes, CB tengah CB kiri Verdong, CB tengah Jay, dan CB kanan itu Hilgers. Hilgers ini memang gue nggak pernah lihat dia selama di Twente 10 pertandingan berturut-turut sebagai starter di Twente itu main sebagai CB tengah, apalagi CB kiri, selalu CB kanan. Jadi memang nggak bisa dirubah. CB kiri ini yang menjadi masalah. Nah, sekarang pertanyaannya, sekarang Sintayong itu adalah orang yang gue sering bilang dia ini sangat suka dan sangat favor dengan CB kiri dengan yang punya natural left back. Makanya kayak kita justru kehilangan Elkan Bagot, kehilangan juga Justin Hubner yang sedang cedera. Maka kali ini gue rasa dia akan mencoba Verdong sebagai CB kiri. Ini keunggulan dia. Dia punya natural left foot, dan juga bola-bola atas ini sangat luar biasa teman-teman. Sering banget gue singgung ke kalian, walaupun dia nggak terlalu tinggi, setinggi 174 cm atau 175 cm lah, setingginya Dani Carvajal, tapi bola-bola udaranya luar biasa bagus teman-teman. Jadi nggak usah khawatir kalau masalah bola-bola udara, walaupun dia tidak terlalu tinggi, tapi gua rasa ini akan bisa menjadi santapan dia, apalagi pemain Cina tidak setinggi para pemain let's say seperti Bahrain atau Saudi yang memang secara postur mereka rata-rata cukup tinggi. Nah, siapa left back? Ini juga sangat subjektif ya, atau sangat versi gua lah gitu ya, yaitu Shen Patinama. Menurut gua
Sintayong itu adalah pelatih yang tidak terlalu terpengaruh dengan performa dia di klub. Ya itu memang jadi patokan, tapi ketika orang ini datang, kemudian siap tempur, kemudian dia passionate dan dia pede, itu mungkin dimainkan. Nah dari dua kesempatan gue ketemu di Tiantai Stadium di sesi latihan Hamin 2 kemarin, Sen Patinama terlihat sangat percaya diri, dan kemudian juga mentalitas dia kemarin gimana dia membela harga diri bangsa Indonesia di pertandingan melawan Bahrain. Gue rasa semangat ini yang perlu ada di lapangan. Itu mengapa gue menginginkan atau berpikir Sen Patinama ini akan tampil sebagai left back, menggeser Verdong yang akan ditarik lebih ke tengah. Nah di bek kanan Sandy Walsh gue rasa juga gue rasa 90% dari kita sepakat yang bersangkutan memang sempat diisukan mengalami cedera ringan, tapi kemarin Hamin 2 di Tentai Stadium saat latihan dia juga kelihatan cukup bugar, dan kemarin latihan pitch testing pun Hamin 1 juga sangat bugar, ceria. Jadi gue rasa nggak ada masalah, dan kita berharap siapa tahu dia bisa menambah koleksi golnya dan menjadi salah satu bek kanan tersubur di kualifikasi round 3 kali ini. Oke, di tengah ada nama yang gua rasa juga nggak bisa tergeser, yaitu Tom Hai. Ini juga sama, tidak ada yang cedera teman-teman ya, hanya Jordi Amat yang sejauh ini cedera. Jadi Tom Hai bugar, dan kita memerlukan umpan-umpan Yahutnya seperti ketika dia di klubnya di Almer City waktu menghadapi Twente. Itu luar biasa, dia mendapatkan nilai paling tinggi, tapi memang saat itu lini depannya aja bapuk ya. Jadi Tom Hai, nah temennya ini mungkin yang agak beda-beda semuanya, kita diantara kita. Ada yang menginginkan Nathan, ada yang menginginkan Ivar Jenner, tapi kelihatannya tidak akan bergeser dari dua nama ini. Nah kalau gue menganggap Ivar Jenner yang akan tampil di sana, karena pemain ini sangat disiplin, sangat sangat firm mainnya, dan dia lebih punya agresivitas, lebih bisa nganterin bola ke depan. Kita masih ingat golnya ke gawang Irak itu juga karena dia berani mengisi kekosongan ketika lawan Irak bertahan terlalu dalam, dan kemudian dia menyambar menjadi gol walaupun kita akhirnya kalah 2-1. Jadi duetnya Haye dan Ivar Jenner. Lini depan ini juga gue rasa ada dua nama yang kita juga semua sepakat, maka gue bilang ada 7-8 nama yang kelihatannya kita akan sama semua, yaitu Rafael Strijk, Elek Lemmer ya, kemudian juga Ragnar Oratmangun. Ini keponakan dari dubes China saat ini juga Oratmangun. Nah di kanan ini yang pasti kita semua banyak yang beda, karena di situ punya banyak opsi. Ada bisa Witan, ada bisa juga Marcelino Ferdinand, ada juga Eliano Reinders, bahkan Malik Rizaldi. Kalau menurut gua kita akan mengkerucut pilihannya kepada Witan, kepada Marcelino, Witan, dan juga Eliano Reinders, kepada Witan, Malik, dan juga Reinders. Gua rasa di antara tiga ini kita akan banyak berdebat. Tapi kalau gua entah mengapa gua berharap Eliano Reinders ya, karena bagaimanapun juga dia kan setelah menjadi warga negara Indonesia belum sekalipun starter ya, walaupun baru 2 pertandingan ya. Kemarin dia masuk dari tengah-tengah pertandingan, walaupun cukup berjasa juga lah menyekat ya pertahanan kita di sisi kanan. Dan kali ini gue pengen melihat dia bermain sebagai right winger seperti juga yang dilakukan di klubnya di Zwolle, dan ini gue rasa bisa akan mengeluarkan semua energi yang tertahan, yang tentunya ingin sekali untuk bisa tampil sebagai starter membela Indonesia. Dan gue berharap kalaupun dia main ya, gue berharap dia bisa memberikan assist atau gol, karena umpan-umpannya crossing-crossingnya dari kanan dan kecepatannya ini juga sangat luar biasa. Nah teman-teman, gue agak cepet ngomongnya karena memang gue diburu-buru waktu. Ini gue rekamnya ini jam, kalau Indonesia Barat ya, 4:04 lah sore waktu Indonesia Barat. Jadi sekitar 1 jaman lagi gue akan live reaction ya, pokoknya jam 17.00 waktu Indonesia Barat lah ya, atau jam 18.00 waktu sini. Jadi gue cepet-cepet aja ngomongnya. Yang penting itu tadi pemaparan gue, itu tadi juga perkiraan formasi yang akan kemungkinan diturunkan oleh Sintayong versi gue, dan juga gaya bermain apa yang akan ditampilkan. Yang penting serang, hajar, kill the game. Mudah-mudahan kita bisa membawa 3 poin. Dan buat kalian teman-teman, tinggalkan komen kalian. Kalian tentu punya versi formasi yang terbaik menurut kalian. Kita diskusi, tentu Sintayong lebih tahu, kita tahu, tapi inilah gunanya sosmed, kita bisa bertukar pikiran, bisa ngobrol yang membuat kita juga lebih dekat dengan timnas Indonesia. Alright teman-teman, terima kasih sudah nonton. Semua kita mari rapatkan barisan, mari kita semua sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk tim nasional kita meraih yang terbaik, mimpi lolos ke Piala Dunia. Terima kasih, sehat selalu buat kalian, dan ni hao.